Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, Prodi Manajemen semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dan dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Dalam video ini, saya akan membahas tentang lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional. Organisasi internasional adalah sebuah wadah yang menciptakan kesepakatan dalam menjalin hubungan kerjasama internasional yang dapat bergerak di segala bidang atau di beberapa bidang saja. Hubungan kerjasama ini dapat dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau beberapa negara sekaligus. Wujudnya dapat beragam aspek baik dalam bidang pertahanan, ekonomi, sosial, iptek, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lembaga perekonomian internasional. Yang pertama yaitu Bank Dunia. Bank Dunia atau yang kita kenal dengan nama World Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan di hampir setiap negara. Secara definisi, pengertian dari Bank Dunia adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan dan nasihat keuangan kepada negara yang membutuhkan. Kemudian, Dana Moneter Internasional atau sering disebut International Monetary Fund atau IMF. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman untuk negara babakannya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Kemudian ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community. Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma pada tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. Kemudian ada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau sering disebut ASEAN. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Kemudian ada Asia Pacific Economic Cooperation. Asia Pacific Economic Cooperation yang selanjutnya disingkat dan disebut dengan nama APEC adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 1989. Tujuan didirikannya Asia Pacific Economic Cooperation yaitu membangun kerjasama ekonomi antar negara yang tergabung. Kemudian ada kelompok antar pemerintah bagi Indonesia atau Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat IGGI, dan kelompok konsultasi bagi Indonesia, Consultative Group on Indonesia atau CGI. Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat IGI adalah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1967 untuk mengkoordinasikan bantuan dana bagi Indonesia. Kemudian CGI atau Consultative Group on Indonesia adalah kelompok negara pemberi kredit kepada Indonesia yang dibentuk sebagai kelanjutan dari IGGI atau Intergovernment on Indonesia yang telah dibubarkan pada tahun 1992. CGI dibentuk pada tanggal 6 April 1992. Nah, berikut ini adalah manfaat lembaga keuangan internasional bagi pembangunan Indonesia adalah membantu Indonesia dalam memberikan pendanaan baik untuk pembangunan maupun untuk menstabilkan perekonomian.
seperti yang terjadi ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Nah, dengan bantuan lembaga ini, ekonomi Indonesia bisa pulih kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi lembaga-lembaga perekonomian internasional. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.